Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksid Ali Rifki dengan NPM 2022 4350 2153. Yang terhormat Ibu Putri Diana Martika, MKOM, sebagai dosen pembimbing materi, dan yang terhormat kepada Bapak Rifki Ristiawan, SPD MSI, sebagai dosen pembimbing teknik. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yaitu dengan judul Sistem Bakar untuk merekomendasikan olahraga berdasarkan indeks massa tubuh EMT dengan metode Fuzzy Logic. Nah, halaman awal dalam sebuah aplikasi ini adalah halaman login. Sebelum kita login, kita harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara kita klik daftar akun baru. Nah, di dalam daftar akun baru, di sini pengguna baru dapat melakukan pendaftaran diri dengan mengisi beberapa data penting, yaitu ada username, password, nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Setelah data ini terisi, nanti data tersebut akan disimpan dalam database. Sekarang kita coba untuk mengisi data tersebut. Kita isi Adi Setiawan, ya. Ini untuk username-nya, untuk password-nya Adi 1234. Ya, kita lihat ini. Nah, lengkapnya ada Adi Setiawan. Ya, di sini jenis kelaminnya laki-laki. Di tanggal lahir kita ngasal ya. Kita sekarang klik daftar sekarang. Nah, setelah kita klik daftar sekarang, ada notifikasi bahwa akun telah berhasil dibuat. Silakan masuk menggunakan menu login. Nah, di sini cara kita kembali ke menu login yaitu adalah klik login di sini. Nah, setelah kita klik login di sini, kita akan dialihkan ke halaman login. Nah, di halaman login kita hanya perlu mengisi data username dan password yang sebelumnya kita dibuat, yaitu username itu adalah Adi Setiawan dengan password Adi1234. Ya, kita cek sini login. Nah, setelah kita berhasil login, kita akan ditampilkan halaman home. Nah, halaman home ini adalah halaman informasi tentang aplikasi tersebut, yaitu aplikasi Fuzzy Sport. Nah, sebelumnya aplikasi Fuzzy Sport ini menggunakan logika Fuzzy Mamdani, perhitungan Fuzzy Mamdani. Di sini ada informasi pengguna aktifnya ada 10 orang, jenis olahraganya 26, dan tingkat akurasi 93. Dan tingkat akurasi ini didapatkan dari penilaian pakar. Ya, karena judulnya adalah sistem pakar, jadi perlu pakar dalam memvalidasi semua sistem-sistem, rule-rule, aturan-aturan yang telah dibuat berdasarkan pakar. Nah, di sini ada keunggulannya. Di sini ada cara kerja bagaimana Fuzzy Sport bekerja. Ada 4 langkah mudah yaitu daftar, isi data fisik, proses Fuzzy, dan dapatkan rekomendasi olahraganya. Nah, di sini kita akan langsung. Nah, di sini ada navbar home, dashboard, konsultasi, riwayat, dan login. Nah, sekarang kita ke halaman konsultasi. Nah, di halaman konsultasi ini kita akan diberikan form, ya, berisi nama lengkap, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, intensitas olahraga, tingkat aktivitas harian, ada durasi olahraga, ada frekuensi per minggu, dan kondisi fisik saat ini, dan tujuan utama, goal. Ya. Nah, data tersebut ini nanti dipakai untuk proses perhitungan Fuzzy Mamdani, dan setelah proses perhitungan itu telah selesai, nanti akan menghasilkan sebuah output rekomendasi olahraga. Nah, sekarang akan kita coba menginput data-data yang diperlukan. Oke, ini usia ada 23 tahun, tinggi badan ada di 163 ya, 163, di berat ada di 70. Jenis kelamin laki-laki sudah, intensitas olahraganya rendah, kita inginkan
tingkat aktivitas hariannya kita jarang bergerak, kita isi jarang bergerak, durasi olahraganya dari 1 jam, dan frekuensi per minggu ada di 5 hari, dan kondisi saat ini kita baik, dan goalnya adalah saya ingin hidup sehat. Nah, setelah data-data tersebut diisi, kita tinggal klik hitung dan dapatkan rekomendasi. Kita klik ya. Nah, di sini ada halaman hasil rekomendasi yang user butuhkan. Hasil dari inputan tadi melalui proses perhitungan Fuji Mamdani. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu proses di balik layar. Tadi kan kita klik tombol dapatkan hasil rekomendasi. Nah, prosesnya dimulai dengan fusifikasi terlebih dahulu, yaitu mengubah input tegas usia, berat badan, dan tinggi badan, serta aktivitas harian menjadi nilai derajat keanggotaan fusi. Selanjutnya, sistem melakukan evaluasi aturan, inferensi, dengan mencocokkan kondisi tersebut dengan aturan-aturan rules fusi yang tersimpan di database menggunakan operator min dan n. Terakhir, dilakukan fusifikasi menggunakan metode centroid titik berat untuk menghasilkan skor intensitas tegas dari 0 sampai 100 yang menentukan jenis program olahraga yang paling cocok. Nah, sekarang saya akan jelaskan di halaman hasil rekomendasi ini. Di sini ada 5 output hasil rekomendasi, ada ringkasan analisis, ada nilai Fuji Mamdani, dan rule yang aktif. Nah, di sini ada 5 output. Ya, ada jalan santai, ada senam ringan, ada stretching peregangan, ada yoga basic, dan angkat beban ringan. Nah, hasil dari 5 output tersebut adalah hasil dari perhitungan Fuji Mamdani. Dari mana hal itu terjadi? Dari inputan user si Adi Setiawan tadi. Dihitung menggunakan proses perhitungan Fuji Mamdani. Nah, ini ada ringkasan analisis tadi yang diinput oleh Adi Setiawan. Nah, di sini di nilai Fuji Mamdani kita diberitahu bahwa variabel usianya ini himpunannya dewasa dengan derajat keanggotaannya 0,95, IMT ada di himpunan obesitas dengan derajat keanggotaan 1, dan di sini aktivitas ada di himpunan jarang bergerak di derajat keanggotaan 1. Dan sentroid defusifikasinya ada di 17,5 dengan kategori program menjaga kesehatan. Kenapa dikategorikan menjaga kesehatan? Karena sistem membaca bahwa user tersebut masih, karena emang aplikasi ini dipergunakan untuk user yang baru ingin memulai sebuah aktivitas sehat yaitu olahraga, jadi analisisnya itu berdasarkan tadi input utamanya itu ada usia, IMT, dan aktivitas. Nah, hasilnya ini hasil outputnya. Nah, hasil output ini berdasarkan rule yang aktif. Karena di sini usianya dewasa dengan IMT-nya obesitas dari hasil hitungan tadi Fuji Mamdani ya, dengan aktif hariannya jarang bergerak, menghasilkan output yaitu intensitas rendah dengan output ini 5 jenis olahraga tersebut tadi. Outputnya ini ada jalan santai, senam ringan, stretching peregangan, yoga basic, dan angkat beban ringan ya. Nah, hal ini akan berbeda jika output input dari usernya berbeda. Bisa jadi kalau misalnya usianya dewasa dan IMT obesitas dan aktivitas hariannya misalnya bukan jarang bergerak tapi aktif, mungkin rekomendasi olahraganya akan berbeda. Nah, sesuai dengan kondisi user tersebut. Nah, di sini ada 3 tombol. Nah, di sini ada konsultasi ulang,
ada lihat riwayat dan lihat dashboard. Nah, ketika kita klik konsultasi ulang, kita akan memberikan inputan kembali ke sistem dan sistem akan memberikan hasil rekomendasi seperti ini lagi dengan berbeda outputnya tergantung kondisi usianya. Di sini ada lihat riwayat, di sini ada lihat dashboard. Nah, di sini kita lihat dashboard. Di sini, nah, di sini lihat dashboard pengguna. Di sini ada ringkasan pengguna. Akan ada selamat datang Adi Setiawan. Ya, di sini dia baru login di Kamis 23 Juli 2026. Nah, konsultasi dilakukan 1 kali, rekomendasi diterima 1 program latihan. Hari aktif bulan ini baru 1 hari, karena kan baru buat juga 1 hari ini kan. Dengan skor aktivitas mingguannya 35. Nah, di sini ada ringkasan kondisi tubuh. Yang diisi ada nama, usia, tinggi badan, berat badan, kondisi fisik, aktivitas, intensitas, durasi olahraganya, dan frekuensi dan BMI-nya. Yaitu ada di 26,35 ya. Nah, saya juga masih tahu bahwa data obesitas ini kenapa dia di 26,35 itu dimasuk obesitas. Karena dalam data Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa di angka 26,35 itu ada di kategori obesitas dan semua data rule yang dipakai dilakukan itu semua berasal dari validasi pakar. Setelah kita buat, kita validasi, apakah setuju, kita lakukan. Kalau tidak setuju, apa yang diperbaiki, temukan jalan keluarnya, kita pakai yang sudah diperbaiki tadi. Nah, di sini ada grafik perkembangan aktivitas ya, karena di sini di hari Kamis kita baru pertama kali. Ya, di sini ada di skor 30. Tadi terakhir kita di intensitasnya itu di rendah ya. Beda lagi kalau misalnya kita di intensitasnya eh, sedang ataupun tinggi, mungkin akan bisa lebih naik lagi. Di sini ada minggu dan bulanan. Karena sini bulan kita di minggu terakhir, minggu keempat ya. Dan di sini di mingguan, di sini di bulanan. Nah, di sini ada tips harian dan ada rekomendasi terbaru. Nah, di sini diambil dari rekomendasi terakhir si user si Adi Setiawan tadi. Karena kan kita baru sekali ya. Di sini sesuai tadi yang kan outputnya itu kan ada 5 jenis olahraga ya kan. Ada jalan santai, searching, peregangan, dan senam ringan dan angkat besi beban ringan. Nah, di sini kita jelaskan dashboardnya. Sekarang kita ke halaman riwayat. Nah, di halaman riwayat ini menampilkan bukan beberapa lagi, menampilkan semua hasil yang dilakukan, hasil konsultasi yang dilakukan oleh user. Karena di sini user Adi Setiawan baru melakukannya 1 kali, jadi hanya memunculkan 1 data saja. Jika memang banyak, dia akan memunculkan sebuah data. Jika 10, dia akan memunculkan 10. Ya, dia mungkin 5 memunculkan 5. Ya. Nah, di sini ada detail kecil. Di sini ada detail analisis pakar. Nah, ketika kita klik detail analisis pakar, kita klik ya. Nah, di sini akan memunculkan detail tadi, hasil riwayat tadi yang sebelumnya dilakukan oleh user yang memunculkan ya. Nah, di sini juga ada tombol. Kalau kita klik tadi ya, lihat riwayat, kita akan kembali lagi ke halaman riwayat. Nah, kalau kembali ketik lagi, kita ke sini, kita ke konsultasi ulang, kita akan konsultasi ulang kembali data-data apa yang kita perlu input ke sini nanti menghasilkan sebuah rekomendasi mau melakukan dengan perhitungan metode Uzi Mamdani. Nah, setelah semuanya kelar, nah di sini yang terakhir ada halaman logout. Di sini ada ringkasan akun, yaitu ada dengan nama lengkap, username, login terakhirnya, ya ada di tahun 10.52, ada total konsultasi baru sekali dan durasi rekomendasi yang terima baru 1 program. Nah, di sini ada 2 tombol, ya. Ada kembali ke dashboard, ada logout sekarang. Kalau kita kembali ke dashboard, kita akan dialihkan ke halaman dashboard tadi. Yang sebelumnya kita klik tadi ya, kita lihat. Nah, kalau kita mau keluar logout, kita klik logout sekarang. Nah, sekarang kondisinya kita ingin keluar ya.
di sini ada peringatan. Setelah logout, Anda perlu login kembali untuk mengakses akun data dan konsultasi Anda. Nah, setelah kita klik logout sekarang, nah, kita dialihkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini kita proses perulangan kembali, yaitu memasukkan username dan password. Dan jika belum memiliki akun, ya kita akan ke daftar akun baru. Setelah setelah mengisi data tersebut berhasil dibuat, kita login kembali. Dan proses konsultasi, rekomendasi itu akan terulang kembali dan terus dilakukan oleh user. Nah, sekian demo aplikasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.